Perkenalkan, saya Willy ya. Saya sudah berkecimpung di dunia trading ini kurang lebih dari tahun 2007 ya. Dari 2007 berarti sekarang sudah 13 tahun ya. Awal pertama saya join di bisnis ini ya, sebelumnya basicnya adalah saya buka toko ya. Saya buka toko, saya punya toko. Mungkin kalau di Jakarta banyak yang tahu, itu terkenal sih ya, tokonya saya di Glodok ya, di Glodok Pancoran, yang dimana saya buka toko game ya. Buka toko game itu ya saya harus pikirin biaya sewa, setelah itu cost maintenance, belum lagi cost karyawan. Nah, perjalanan pertama buka toko ya itu sangat bagus sekali. Kenapa bagus ya? Karena memang eh, pada tahun-tahun itu orang yang beli PS ya, itu PS1 ya. PS1 itu banyak sekali. Kenapa? Karena tahun 2000-an itu ya PS1 itu sangat menjamur. Ya, di mana-mana orang rentalin PS, orang rentalin PS. Setelah keluar PS2 akhirnya terjadi yang dimana penjualannya mulai tersendat ya, penjualannya mulai sulit, dan juga saingannya udah mulai banyak ya, saingannya sudah mulai banyak, dan juga keluar satu PS baru yang dimana itu PS2. Yang PS2 kan nilai pembelian unitnya itu juga lebih tinggi kan, lebih tinggi. Ya, akhirnya mengalami penurunan, dan saya cobalah di tahun 2007 untuk trading ya, karena saya lihat teman saya trading itu kok enak banget ya. Akhirnya saya coba trading. Saya mulai deposit nggak terlalu banyak, saya mulai depositnya sekitar $5.000 ya, dimana pada saat bulan pertama saya melakukan trading ya, menurut teman-teman, eh, bagi seorang pemula, berapa sih yang bisa didapat dari profit dalam trading? Mungkin ada di sini yang pengalaman ya. Mungkin kita bisa interaksi ya, jangan terlalu kaku juga, santai aja. Karena di sini saya mau menjelaskan dari basicnya ya, dari basicnya trading biar teman-teman bisa paham apa sih itu trading. Ya, jadi awal bulan pertama saya mendapatkan keuntungan sekitar 25%. Ya, 25% yang dimana buat saya dalam sebulan 25% tanpa cost ya, tanpa cost yang tinggi ya, karena saya hanya menyediakan internet ya, menyediakan jaringan internet saja, tidak ada cost yang lain, siapkan laptop ataupun PC. 25% buat saya itu besar sekali gitu, karena di toko, pada saat saya buka toko itu profitnya nggak bisa bersih sebesar itu ya. Akhirnya mulailah saya, namanya manusia ya, mungkin teman-teman juga ada yang mengalami hal yang sama. Akhirnya mulailah terpancing yang namanya emosi, mulai greedy ya. Di bulan kedua ya saya juga menghasilkan profit yang sama ya, sekitar 25%. Jadi 2 bulan itu 50%. Wah, luar biasa sekali gitu loh, happy sekali dan sangat antusias ya. Nah, di bulan ketiga karena saya terlalu antusias dan terlalu happy dan terlalu emosi dan juga terlalu greedy ya, akhirnya saya menambah lot dalam transaksi secara terus menerus, yang dimana nilai depositnya nggak saya tambah. Jadi yang terjadi Udah nih, pada bulan ke ketiga BP duit saya habis dong, semua. temenin saya bawa sendiri nge-host. Mohon maaf, bisa di unmute gak ya? Ya, jadi di bulan ketiga duit saya tuh habis semua. Nah, di situ lo mulai berpikir, oh ternyata trading ini nggak gampang gitu loh, trading ini sulit. Akhirnya saya belajar ya, sampai di tahun, saya selalu mencoba berbagai macam strategi, robot juga saya udah coba, semua saya udah coba. Ya, akhirnya saya menemukan satu indikator yang dimana indikator ini sangat simpel sekali, sangat simpel tapi bisa menghasilkan profit, gitu. Makanya saya dengan Pak Gede ini mau membantu teman-teman yang memang mau mencoba bisnis di dalam dunia trading. Ya, oke. Itu kisah saya langsung ke materi ya. Jadi judulnya dari materi saya kali ini itu adalah hasilkan income di masa perdagangan mata uang, dari perdagangan mata uang di masa pandemi. Karena kita sama-sama kita pahami pandemi ini sangat luar biasa efeknya ya.
Yang dimana saya sendiri pun juga masih ada di rumah, tidak kemana-mana ya, masih mengalami WFH. Apalagi saat ini Jakarta juga menambah WFH dengan ketat ya, dikarenakan positif setiap harinya yaitu semakin bertambah dan semakin banyak. Nah, mulai minggu depan itu akan dibuka PSBB yang ketat, yang dimana mulai dari PSBB awal ini ya, itu pasti akan lebih sulit lagi ya, kita sulit kemana-mana ya. Jadi dengan adanya trading ini sangat membantu untuk kita bisa beraktivitas atau mencari bisnis ya, itu dari rumah tanpa kita keluar rumah gitu ya. Nah, kenapa sih harus bisnis forex ya? Kenapa bisnis forex ini? Ya karena bisnis forex ini pada saat masa pandemi ini ya, itu bisnis forex itu meningkat. Ya, meningkat kenapa? Karena orang banyak bertransaksi di forex ya. Orang banyak bisnis di forex. Karena banyak bisnis yang lain juga mengalami penurunan ya, sampai menyatakan pilot ya. Perusahaan-perusahaan besar seperti KFC, Pizza Hut itu juga mengalami kesulitan. Dan juga bukan itu aja, banyak sekali sektor yang mengalami kesulitan di masa pandemi ini. Ya. Nah, forex itu juga menjadi pilihan investasi yang dimana itu anti stagnasi. Kenapa anti stagnasi? Karena ini kita enaknya di forex ini kita bisa melakukan buy dan sell, jual dan beli. Itu enaknya kita bisa melakukan itu, dan perputarannya itu setiap hari itu sangat besar. Ya, sangat besar. Oke. Nah, apa sih itu forex? Forex itu adalah pada dasarnya itu adalah pertukaran mata uang ya. Ya, kalau di konvensionalnya kita biasa sebut itu money changer. Oke, jadi kalau teman-teman bisnis forex online, teman-teman itu pasti punya money changer. Ya, lebih enaknya lagi ya, money changernya teman-teman ini tidak perlu menyewa tempat, tidak perlu menunggu pembeli dan penjual ya, tidak perlu lagi kos untuk gaji karyawan, itu tidak perlu, karena di sini kita melakukan sendiri ya, kita lakukan bisnis ini sendiri tanpa kos apapun kecuali ya. Jadi dalam bisnis forex ini sama dengan kita membuka money changer, itu sama, keuntungan yang kita dapat itu dari selisih ya, selisih pergerakan harga dari harga kita beli sampai keuntungan yang kita inginkan ya. Jadi kita hanya mencari selisih saja ya. Oke. Nah, ini dia transaksi forex ini hanya mencari selisih keuntungan. Misalkan kita ada beli di sini, kita jual di sini, inilah selisih keuntungannya kita. Ya, kalau kita bisnis money changer juga sama, kita juga cari selisih keuntungan. Biasanya toko money changer dapat selisihnya dari kenaikan harga dan dari selisih harga jual dan harga beli. Dan selisih harga jual dan harga belinya itu tinggi, biasanya sampai ratusan poin. Sedangkan kalau di forex online ini 2 sampai 5 poin saja, tidak besar. Jadi cost-nya juga murah. Oke. Jadi prinsipnya ya, kalau kita trading forex itu kita hanya mencari selisih harga jual dan selisih harga beli dan selisih harga kita jual. Itu saja. Oke, mekanismenya apa sih kalau kita ingin bertransaksi forex ya? Mekanismenya adalah kita sebagai trader ya, dan juga ada pialang. Ya, pialang itu yang bisa melanjutkan transaksi kita ke liquidity provider atau interbank. Ya, jadi kalau kita langsung ke bank, jatuhnya kita main fisik. Ya. Itu tidak bisa menggunakan mekanisme secara trading online. Ya, jadi kita harus punya pialang untuk kita bertransaksi, dan pialang itu meneruskan ke pasar dunia atau liquidity provider. Nah, ini adalah pembandingan forex tradisional ini atau money changer ini dengan online ya. Forex tradisional itu bisa dikategorikan money changer ataupun bank ya. Oke. Nah, jika kita transaksi forex tradisional dengan mendapatkan ya 100.000 lembar mata uang, itu dibutuhkan 100.000 US dollar. Oke, sedangkan di forex online ini itu cukup 1.000 dolar untuk kita bisa membeli kontrak sebesar 100.000 lembar mata uang. Ya. Dari segi modal itu jauh lebih kecil. Kenapa sih dia jauh lebih kecil ya? Untuk money changer ataupun bank itu tidak
ada yang namanya leverage atau daya ungkit. Ya, sedangkan kita di forex itu, forex online itu kita menggunakan daya ungkit. Daya ungkit yang sekarang ini sedang kita gunakan atau saya gunakan itu 1:100, yang dimana pembelian satu lot itu membutuhkan dana $1.000. Oke, nah selisih harga dari harga jual dan harga beli atau kita biasa umumnya disebut spread ya, itu kalau tradisional itu bank ataupun money changer itu bisa 100 poin ke atas. Sedangkan online itu 2 sampai 5 poin. Jadi kecil sekali cost-nya. Oke, tempatnya ini harus tunai. Kalau ini tidak. Ya. Kalau online itu kita menaruh margin kepada pialang. Nanti pialang itu yang memberikan value sebesar 100.000 lembar mata uang. Makanya pialang itu wajib menarik margin pada saat kita bertransaksi. Oke, jenis ordernya yaitu bank atau money changer. Ya, kalau kita enaknya kita bisa di mana saja ada jaringan internet kita bisa transaksi. Oke, trading otomatiknya adalah di bank ataupun pasar ataupun money changer itu tidak bisa menggunakan trading otomatik ya. Tapi di online ini kita bisa menggunakan salah satu fitur itu namanya pending order. Oke. Nah, transaksi di bank itu tergantung jam kerja. Jam kerja bank biasanya sampai sore. Kalau masa WFH ini biasanya sampai siang ya. Kalau di money changer biasanya sampai malam. Biasanya. Karena dulu saya juga suka tukar duit ya, tukar USD itu kadang suka malam-malam. Oke. Nah, kalau di pasar online ini, forex online itu 5 kali 24 jam. Jadi kapanpun kita bisa, kapanpun kita sempat, ya itu waktunya kita transaksi. Jangan kita paksakan. Jadi lakukanlah aktivitas kita seperti biasa ya. Bisnis ini adalah bisnis sampingan di luar dari bisnis kita utamanya, mungkin kita karyawan atau mungkin kita buka usaha, itu di luar itu ya. Jadi kita harus menjadikan tradingnya ini ya itu saat kita sempat aja, nggak usah kita pusingkan, kan saya harus di depan laptop terus, nggak harus ya. Jadi bisa kapanpun kita sempat ya waktunya kita buka laptop. Oke. Untuk demo trading pasar fisik ataupun bank itu tidak bisa menggunakan demo trading, sedangkan di online ini ada demo trading ya, dan juga itu gratis, biasanya disediakan oleh pialang ya. Jadi kita bisa latihan untuk transaksi itu menggunakan demo trading. Nah, ini adalah pembandingan transaksi. Nah, kebetulan pembandingan transaksi ini menggunakan tradingnya 2 lot ya. Untuk yang forex online atau menggunakan leverage ya, itu untuk pembelian 2 lot itu membutuhkan margin $2.000. Sedangkan bank ataupun money changer itu harus menyediakan $200.000 kalau mau membeli 200 lembar mata uang. Kalau di forex online yaitu cukup $2.000. Oke, kalau kita melihat transaksinya ya, ini adalah transaksi pertama. Misalkan transaksi pertama ada keuntungan sebesar $2.000. Oke, dengan modal $2.000. Nah, di sini juga sama. Keuntungannya $2.000. Kenapa sama? Karena kan nilai lotnya sama. Pada saat dia open sama, pada saat dia close sama. Sehingga hasilnya sama. Ya. Jika transaksi kedua mengalami minus ya. Ini misalkan minusnya 1.000. Berarti overall dari yang menggunakan leverage atau forex online ya, itu mendapatkan ROI-nya sangat besar sekali. Itu sebesar 50% dari modalnya 2.000. Sedangkan di bank atau money changer itu modalnya 200.000 US dollar, gainnya hanya $1.000 atau 0,5%. Kalau kita hitung secara ROI jauh lebih besar yang ada leverage. Tapi ya itu satu lagi, leverage ini jika kita tidak menggunakan dengan bijak, ini juga bisa menjadi pedang yang bisa menusuk kita. Jadi kita harus menggunakan leverage ini secara bijak, tidak bisa sembarangan. Nah, siapa sih pelaku bisnis forex ini? Sebetulnya itu pelaku bisnis forex ini itu terdiri dari pemerintah, perusahaan, institusi keuangan, bank, para broker, pelaku bisnis, dan juga masyarakat atau retail customer. Itu kategorinya kita itu ada di retail customer ya. Nah, ini yang tadi saya bilang, market forex ini adalah market yang terbesar di seluruh dunia. Perputarannya sehari itu sebesar 6,6 triliun
US dollar di tahun 2019. Tahun 2020 saya belum mencari datanya kembali. Ya, dengan 2019 saya kita lihat 6,6 triliun aja itu sudah sangat besar sekali. Oke. Dan forex online ini yang lebih enaknya lagi adalah dia sangat liquid. Pada saat kita mau close posisi kita, misalkan kita ada minus 50 dolar, kita mau close ya pada detik itu juga ya atau menit itu juga profit kita itu langsung masuk ke rekening kita di pialang tersebut. Besoknya kita bisa melakukan withdrawal. Itu sangat liquid sekali. Jadi karena saking banyaknya pembeli dan penjual di dalam market ini setiap hari sehingga terjadi liquid. Ya, kalau kita bandingkan dengan saham, saham kadang susah liquid. Kenapa? Karena pembelinya pada saat kita mau jual, pembelinya lagi nggak ada. Itu kita bisa mau waiting. Nah, kalau ini nggak ada yang namanya waiting. Karena pembeli dan penjualnya itu sudah ada di market ini selama 24 jam. Ya. Kenapa sih dia bisa liquid? Karena ya ini perputarannya sehari itu sebesar 6,6 triliun US dollar. Jadi sangat besar sekali ya. Jadi kita nggak usah khawatir kalau tiba-tiba kita nggak bisa liquid. Ya, itu pasti bisa liquid. Oke, ini adalah mata uang utama. Ya, mata uang utamanya itu ada USD, Euro, GBP atau pound sterling, AUD atau Australian dollar, NZD atau New Zealand. Nah, New Zealand ini kenapa sih disebut kiwi? Karena dia penghasil kiwi terbesar di seluruh dunia ya. Terus JPY ini adalah Japanese yen. CHF ini adalah Swiss franc, CAD ini adalah Canadian dollar. Nah, ini adalah kode-kode dari simbol ya yang kita bisa transaksikan di forex. Nah, ini lebih uniknya dan lebih enaknya lagi ya peluang dari forex ini itu dua arah ya. Kalau saham itu hanya bentar teman-teman, kayaknya ada gangguan. Wah, slide-nya nggak kelihatan ya. Coba sebentar saya share lagi ya. Oke, sudah kelihatan ya. Mohon maaf sekali. Kemarin juga kejadian begini nih. Lagi enak-enak yang ngomong, tiba-tiba slide-nya nggak kelihatan. Oke, nah tadi mulai slide nggak kelihatan itu di mana ya? Biar ulang kembali. Lanjut di sini ya. Oke. Nah, enaknya lagi di pasar forex ini itu kita bisa mendapatkan peluang itu dua arah ya. Di mana pada saat kita memprediksikan harga akan naik ya kita bisa beli dulu ya. Kita bisa beli, setelah itu kita jual di sini. Ini adalah selisih keuntungannya kita. Oke, pada saat kita prediksi akan turun ya kita bisa jual di sini. Ya, nanti kita bisa liquid di sini. Oke, jadi ya enaknya ini adalah dua arah. Kalau di saham itu tidak bisa dua arah ya. Di saham itu hanya satu arah. Kita buy aja, kalau harga turun ya kita tidak bisa memanfaatkan. Harga turun ya waktunya kita jual. Ya, tapi di pasar forex ini kita bisa melakukan transaksi secara dua arah. Ini modalnya relatif kecil ya. Modalnya relatif kecil yang dimana dia menggunakan leverage yang tadi saya sebutkan ya. Leverage pembelian satu lot itu membutuhkan margin itu sekitar $1.000. Oke, yang dimana $1.000 ini mengontrol pembelian $100.000 atau 100.000 lembar mata uang. Oke, yang dimana kontrak size ini adalah kontrak size ya. Rata-rata kalau mata uang atau forex ya itu kontrak size-nya itu sama dengan 100.000 lembar mata uang. Semua mata uang sama, kecuali produk yang lain. Kalau produk yang lain itu ada emas, ada oil atau minyak dunia. Nah itu dia punya kontrak beda-beda. Kalau emas kontraknya itu sama dengan 100 troy ounce, kalau oil adalah 1000 barel.
Nah, kenapa market forex bisa 24 jam? Ya, ini dia perputarannya. Ya, di pagi hari itu open lah market Sydney atau New Zealand ini open. Jadi kalau kita mau tradingnya Australian dollar ya terhadap USD atau New Zealand terhadap USD, kita transaksinya di pagi hari. Ya, setelah Australian buka itu ada Asia Open. Asia Open itu ada Tokyo atau JPY ya. Itu ada juga China. Nah, China ini kan kita nggak transaksikan, yuan kita nggak transaksikan. Biasanya China ini impact-nya di mata uang Australia. Karena mereka ini punya hubungan bisnis yang ketat ya, yang kuat dengan antara China dengan Australia. Nah, setelah market Asia selesai, itu ada market Eropa. Open Euro, Pound Sterling, Swiss franc ya, itu open di siang hari. Setelah itu ada market Amerika. Nah, market Amerika itu biasanya semua currency atau semua pair itu bergerak. Kenapa bergerak? Karena saat ini USD itu masih menjadi patokan ya, patokan mata uang secara global. Ya. Jadi semua mata uang yang ada di dalam begitu Amerika Open ya, itu harganya bergerak. Oke, ada pasangan mata uang yang bisa kita transaksikan. Ini hanya sebagian ya, karena saya nggak bisa keluarkan semua karena ada kurang lebih 20. Ya. Itu ada pound sterling terhadap USD, euro terhadap USD, Australian terhadap USD. Yaitu ada juga USD terhadap yen, USD terhadap Swiss franc, terhadap Kanada. Ya. Nah, ini ada juga pasangan mata uang ini antar negara. Swiss franc dengan yen, Euro dengan Aussie, Pound sterling dengan Swiss franc. Nah, ini kita biasa sebut adalah cross currency atau cross rate. Ya, ini semua mata uang yang kita bisa transaksikan. Nah, eksekusi transaksi untuk forex ya, itu kita bisa lakukan melalui PC atau laptop, ya, bisa juga melalui handphone. Jadi dua ini kita bisa lakukan melalui tablet juga bisa, tablet ataupun iPad juga bisa. Ini adalah contoh grafik ya, contoh grafik secara umum. Ya, grafik itu naik turun, ya. Naik, habis itu dia turun lagi, naik, turun. Ya, prinsipnya nggak ada harga yang tiba-tiba naik seharian full tanpa ada penurunan, itu tidak ada. Pasti ada penurunan. Penurunan ini biasanya ya kita sebut itu sebagai koreksi harga. Oke, misalkan kita beli di sini, ya. Kita jual di sini. Kita juga jual di sini, kita beli di sini. Ya, contoh ini adalah contoh terhadap euro terhadap USD. Oke, ini adalah contoh transaksi, ya. Contoh transaksi yang sudah di screenshot lumayan lama, yang dimana ini ada terjadi plus, terjadi minus, terjadi plus, terjadi minus, overall plus. Nah, ini adalah perhitungan transaksi ya. Ini rumusnya ya. Jadi mau trading apa aja rumusnya sama. Misalkan kita ada pembelian di 105500, kita pasang taking profit 106000, stop lossnya di 1.045000. Oke, misalkan harganya ternyata naik pada saat beli dan terkena taking profit kita. Nah, ini adalah formula untuk menghitung berapa sih keuntungannya kita. Ya, formulanya adalah harga jual dikurang harga beli dikali kontrak dikali jumlah lot yang kita ambil. Ini contohnya jumlah lotnya adalah 2 lot. Ya, ini adalah harga jualnya, ini adalah harga belinya. Ini 100.000 ini adalah kontrak size-nya. Ya, ini adalah jumlah lot. Tinggal dikali ini adalah keuntungannya dari transaksi yang dilakukan di contoh ini. Ini adalah contoh perhitungan transaksi jika kita melakukan sell. Nah, kita pasang batas risiko atau stop loss di sini, target profitnya di sini. Nah, ternyata harganya naik, ya terkenalah stop loss kita. Rumusnya juga sama, plus atau minus rumusnya sama. Ya,
harga jual dikurang harga beli dikali kontrak lot dikali kontrak dikali lot. Oke, nah ini perhitungannya dengan menggunakan lot yang sama. Oke, ini terjadi minus $1.000. Nah, ini adalah contoh perhitungan untuk profitnya kita, untuk lossnya kita. Tapi ada perhitungan yang lain lagi, ya. Kalau cross rate biasanya beda. Nah, ini leverage ini ya, itu bisa kita lihat di mana sih kita menggunakan leverage ya. Kita lihatnya kalau di MetaTrader 4 itu kita lihatnya namanya margin ya. Ya, margin ini adalah dana yang diperlukan untuk mengambil dan mempertahankan posisi lot. Ya. Pialang wajib menarik margin transaksi dari nasabah. Oke, nasabah harus mengelola margin sendiri ya, karena transaksi dilakukan oleh nasabah sendiri. Ini adalah contoh margin management ya, yang dimana ini gambar satu. Gambar satu menggunakan modal 4.631 ya. Oke. Lot yang diambil ini banyak, posisi yang diambil banyak sehingga lotnya itu kurang lebih ada 3 lot. Ini sehat atau tidak? Ini tidak sehat. Ya, transaksi contoh gambar ini kita kategorikan sebagai spekulasi. Karena nilai dana yang ditaruh dengan lot yang diambil itu tidak seimbang. Ya, hanya bukan ya, kita ambil rate-nya 10.000, modal hanya 46 juta, tapi transaksinya itu sebesar 300.000 US dollar. Jadi kan itu tidak sebanding modalnya. Jadi ini dikategorikan spekulasi dan sangat bahaya. Tapi kalau dia sekalinya untung, ya untungnya banyak. Tapi sekalinya rugi, ya ruginya bisa habis semua. Ya. Jadi kita nggak mau trading seperti itu. Kita mau trading ini seperti bisnis ya, bukan seperti main judi ya. Jadi tidak boleh melakukan hal seperti ini. Ya, ini adalah contoh yang sebetulnya benar. Oke. Nah, ini tradingnya 0,1, tradingnya 0,1, dananya 9.920. Hampir dia tidak menggunakan leverage yang diberikan. Ya, karena kontrak size dari kontrak size kali saya bicara kontrak size yang dimana satu lot itu sama dengan 100.000 US dollar ya. Berarti kalau 0,1 lot ya, itu sama dengan 10.000 US dollar. Ya, berarti dikategorikan ini tidak menggunakan margin. Aman atau enggak? Oh, ini sangat aman sekali. Kalau harga sebuah mata uang, misalkan ini GBP terhadap yen. GBP terhadap yen harganya 0, baru duit kita habis atau tidak berlaku. Ya, jadi tunggu harga ini sampai 0. Kayaknya nggak akan mungkin ya. Mata uang itu sampai nilainya 0 nggak akan mungkin. Kalau terjadi seperti itu namanya sudah kiamat ya, sudah tidak ada mata uang yang bisa berlaku ya, sudah tidak ada manusia di dunia. Ya, jadi tidak akan mungkin mata uang menjadi 0. Biasanya terjadi gejolak dari suatu negara dan negara itu akan bangkit kembali. Sama seperti pound sterling kejadian 2016 itu terjadi Brexit, ya, yang dimana turunnya jauh sekali, tapi sekarang sudah mulai bangkit. Ya. Setiap negara pasti menginginkan mata uangnya itu menjadi baik. Oke, nah sampai sini apakah ada pertanyaan? Saya open pertanyaan dulu nih. Mungkin 1-3 pertanyaan sebelum saya lanjut. Oh, ini dari awal nggak ada slide ya? Jadi gimana nih, kita mau lanjut atau gimana ya? Saya sudah lumayan jauh juga nih, udah mau hampir sesi ya. Deposit 1.000 bahaya, itu tergantung Pak, bagaimana Bapak melakukan transaksinya. Nanti kita belajar Pak, kita belajar di money management Pak. Dan nanti ada trik-triknya kenapa, bagaimana kalau deposit 1.000 itu, di bawah 1.000 itu tidak terlalu bahaya. Oke. Ada pertanyaan lain? Bukan, margin itu bukan kerugian Pak. Margin itu adalah
dana jaminan yang ditarik oleh pialang. Ya, dana jaminan itu karena terjadi pembukaan lot ya, pembukaan lot itu yang Bapak lakukan. Ya, transaksi yang Bapak lakukan lah. Ya, itu margin. Nah, ini kenapa sih marginnya yang ini 3.000, yang ini kok 100? Karena ini dia mengambil apa lotnya itu kurang lebih 3 lot. Sedangkan ini 0,1 lot Pak, makanya marginnya lebih kecil. Ya, jadi setelah posisi kita close itu marginnya kembali Pak ke balance ya Bapak. Jadi margin itu sementara untuk jaminan saja, ya, bukannya kerugian. Oke ya. Ada pertanyaan lain sebelum saya lanjut? Jadi ini basicnya ya. Berarti kalau pakai 0,1 bisa pasang berapa posisi ya? Dengan dana berapa ya Pak Rosid? 500. 500 itu maksimum adalah 0,5 Pak. Berarti 5 posisi. Kalau tradingnya setiap posisinya 0,1. Ya. Maksimum itu 0,5. Oke. Ada pertanyaan lagi sebelum saya lanjut? Lanjut ya. Pak Irfan tolong dihapus bisa ya. Karena garis-garis ini mengganggu Pak. Oke, ini saya saya langsung ke materi bagaimana sih kita harus mempunyai mindset yang benar kalau kita mau trading forex. Ya, 3M biasa kita sebut itu 3M itu adalah mindset, metode, dan money management. Ini sangat penting sekali ya. Kalau menurut saya ini sangat penting sekali. Ya. Kenapa sih banyak orang mengalami kerugian segitu besar? Ya. Saya kan mungkin teman-teman suka dengar ya kalau ada orang yang mengalami kerugian, wah kerugiannya besar sekali ya. Itu karena pertama ya karena dia tidak paham dengan 3 ini, yang kedua biasanya dia ditransaksikan. Jadi biasanya ditransaksikan sehingga dia itu tidak paham. Dia tidak mengerti sebetulnya apa yang dilakukan gitu. Biasanya tradernya yang melakukan transaksi untuk dia. Dan tradernya biasanya tidak diskusi langsung dengan nasabahnya sendiri. Nah, itu yang banyak terjadi. Ya. Jadi kita ini harus mempunyai mindset itu kita ini sebagai trader ya. Bukan sebagai gambler atau penjudi ya. Itu kita tidak boleh seperti ini. Biasanya orang seperti itu dalam transaksi forex itu dia sudah ngerti. Ya. Kalau sudah ngerti tidak apa-apa, tapi kalau belum ngerti itu jangan. Oke, nah ini mindset ini, jadi kita mempunyai mindset yang benar. Mindset dalam trading forex itu sama seperti sebetulnya mindset dalam kita buka usaha ya. Jadi kita harus memperlakukan trading itu seperti bisnis ya. Jadi trading ini seperti dagang. Jadi kalau saya lagi buka posisi ya biasanya itu saya lagi dagang namanya. Saya lagi dagang mata uang. Berarti money changer-nya saya lagi buka. Kalau saya sedang bertransaksi. Oke. Jadi jangan menjadikan wah, hari ini saya trading dengan dana $1.000, hari ini duit saya harus menjadi $2.000. Itu sudah menjadi bukannya trading atau bukannya Oke. Dan juga kita dalam trading forex ini ya kita harus mempunyai trading plan ya. Jadi trading plan-nya ya kita harus open posisi di mana, kita harus posisi di mana, kita mau pasang batasan risiko di mana, itu kita harus punya plan sebelum kita transaksi di market. Oke. Nah, disiplinnya ini kita harus
transaksi ya, itu sesuai dengan tools yang kita pakai. Ya, jangan transaksi karena kita emosi. Ya, jadi banyak orang transaksi di forex ini ya, itu menggunakan emosi. Jadi artinya menggunakan emosi, tradingnya berdasarkan feelingnya aja. Oh kayaknya ini harga akan naik ya, oh kayaknya harganya akan turun nih karena udah tinggi segala macam gitu. Tanpa dilihat lagi atau tanpa diprediksi lagi, tanpa dilihat kondisi begini, kondisi begitu. Jadi itu banyak orang melakukan hal seperti itu. Ya, jadi tradinglah secara disiplin menggunakan tools yang ada. Oke, nah diversify. Jadi diversify ini jangan teman-teman trading forex ini ya menggunakan seluruh duit yang ada, itu jangan. Ya, jadi trading forex ini harus menggunakan dana nganggur ya, atau dana yang memang kita taruh kita belum mau pakai. Nah, ini kita puterin lah untuk bisnis. Jangan dana buat bulan ini kita buat pakai kehidupan sehari-hari, kita buat trading. Itu tidak boleh. Nah, itu tidak boleh. Karena kenapa tidak boleh? Karena itu akan mengganggu kita dalam psikologis dalam bertrading. Ya. Yang paling bahaya dalam trading itu adalah psikologis ya. Jadi kalau kita punya duit, misalkan kita punya duit bulan ini nih, untuk kita makan selama sebulan itu sebesar 10 juta. Nah, 10 juta itu kita pertaruhkan aja dalam trading. Ya, tujuannya agar bisa di bulan depan ya, saya menjadi 15 juta atau 12 juta. Ya. Itu namanya pertama itu gambling. Ya. Gambling ya. Kedua yaitu ya boleh dikategorikan judi lah. Ya. Dan itu sangat bahaya dan sangat tidak disarankan. Apalagi kalau misalkan teman-teman mau trading tapi mau ngutang gitu di bank, lebih baik disarankan jangan. Kalau kita baru itu kita nggak boleh, kecuali kita sudah paham, kita sudah mengerti, kita mau tambah modal, kita mau utang di bank, itu kita beresiko walaupun kita sudah lama di dalam dunia trading. Disarankan jangan. Ya, be aware of the market, berarti kita harus waspada selalu dengan apa yang akan terjadi di market tersebut. Karena market itu bisa kapanpun berubah, ya, bisa kapanpun bergerak, ya, tanpa ada informasi apapun. Biasanya harga bergerak, informasinya baru keluar. Oke, dan yang terakhir itu adalah limit your risk. Jadi berusaha memperkecil risiko dalam bertransaksi di forex. Ya, jadi berusaha menggunakan risiko yang tidak terlalu besar. Ya, jangan mempertaruhkan seluruh duit yang kita taruh untuk trading di dalam satu transaksi. Artinya berarti seperti itu menahan posisi. Ya, itu tidak disarankan. Oke. Nah, mindset satunya lagi ya, kalau kita ragu, kita jangan paksa untuk kita masuk ke market atau kita trading. Jangan. Nah, kalau kita yakin, baru kita melakukan transaksi. Nah, karakteristik ya utama dari trader yang sukses ya, trader yang sukses itu bisa menyesuaikan diri dengan kondisi pasar yang berubah dan siap melakukan cut loss tanpa pikir panjang. Ya. Trader yang sukses itu tidak memaksakan diri untuk bertransaksi jika tidak ada signal dalam trading. Ya, ini termasuk disiplin juga. Jadi kalau ada signal ya jangan kita paksakan untuk kita masuk market. Jangan berpikir, wah setiap hari saya harus masuk market sampai 5 kali. Nah, untuk saya $20 dikali 5 berarti sehari saya mau dapat $100. Nah kalau tidak ada signalnya ya buat apa dipaksa, karena itu kan akan membahayakan kita juga. Ya, dan trader itu biasanya selalu belajar dari kesalahan yang dia lakukan. Oke, dan selalu kita follow the market. Jadikan market tren market itu sebagai teman. Jangan jadikan trading itu sebagai musuh ya. Karena banyak orang trading, wah lagi naik, tiba-tiba turunnya dia merasa ya udah ini waktunya dia turun, ternyata itu turunnya hanya koreksi doang, habis itu dia kembali. Itu biasanya dikategorikan sebagai lawan tren. Karena trennya lagi naik-naik, kita untuk sell. Oke, jadi follow lah the market. Ada waktunya kita lawan market. Gitu. Ada waktunya, tapi itu semua harus
berdasarkan prediksi ya. Nah, kontrol emosi Anda, jangan market yang kontrol emosi Anda. Artinya apa? Artinya ya kita harus kontrol nih. Balik lagi, kalau tidak ada signal jangan dipasang masuk. Jangan lihat market yang kelihatannya harganya mondar-mandir ya kita rasa itu enak gitu. Ternyata belum tentu itu enak. Ya, jadi kita harus bisa kontrol ini semua nih. Kebanyakan ya itu trader-trader yang baru itu sering sekali menggunakan emosi. Ya, bukan berarti trader-trader yang lama tidak pakai emosi, bisa menggunakan emosi juga. Oke. Nah, ini kebiasaan dari seorang trader yang sukses. Trader sukses ini selalu teratur melakukan evaluasi kinerja dari tradingnya mereka. Ya, karena mereka memahami trading ini membutuhkan skill ya. Dan ini memotivasi mereka untuk terus melakukan latihan dari waktu ke waktu. Jadi menjadi trader sukses ya kita juga harus kan, kalau kita nggak latihan ya kita mau jadi trader sukses ya nggak bisa. Pada prinsipnya ya trading online ini, trading forex ini kita harus praktek. Kalau kita nggak praktek kita nggak akan bisa. Oke, trader sukses ini lebih fleksibel. Mereka selalu mengamati pasar secara objektif dan dapat dengan mudah melepas posisi bila tidak sesuai dengan prediksi mereka. Ya, jadi siapapun, mau trader sukses, mau trader baru, itu siapapun bisa melakukan kesalahan. Ya, tapi biasanya yang trader yang sudah lama itu mereka paham dengan kesalahan yang dilakukan mereka sehingga mereka berani untuk loss posisi. Oke, nah trader yang sukses ini tidak pernah ragu jika melihat peluang. Jadi jika melihat peluang menurut trader sukses itu peluangnya sangat baik ya, mereka bisa lotnya lebih besar sedikit atau profitnya lebih jauh sedikit ya. Itu namanya peluang. Nah, jadi dari kesimpulan mindset ini ya, trading itu sesuatu hal yang sulit untuk dikuasai. Ya, karena saya dalam 13 tahun ini kalau boleh dibilang kuasai nggak 100% ya enggak. Kenapa sih nggak kuasai 100%? Karena pola dari harga ini setiap waktu itu selalu berubah. Ya, kadang dia sideways, kadang dia trending, ada di bulan-bulan tertentu range-nya lebar. Jadi semuanya itu perlu belajar. Trader yang lama atau trader yang baru itu semuanya harus belajar. Ya, untuk mencapai kesuksesan ya dibutuhkanlah kerja keras dan disiplin yang ketat. Ya, Anda harus terus belajar ya, karena bisnis ini bukan hal yang alami bagi kebanyakan orang ya, karena banyak juga orang tadinya yang merugi ya tiba-tiba dengan menemukan suatu metode yang oke ya, dia bisa recovery kerugiannya dan bisa mendapatkan keuntungan yang konsisten. Jadi kita mau bisnis ini mau cari keuntungan yang konsisten ya, bukannya mau cari keuntungan yang dimana satu bulan besar keuntungannya, bukan. Kita mau cari keuntungan konsisten setiap bulan ya. Misalkan setiap bulan targetnya adalah 10-20%, ya kita mau konsisten 10-20%. Ya kalau misalkan di bulan-bulan tertentu kita dapat hanya 5%, 1%, ya nggak apa-apa. Itu memang kondisi marketnya lagi tidak sesuai dengan prediksi yang kita punya. Jadi nggak usah berkecil hati ya. Kadang juga banyak juga trader-trader di bulan tertentu dia minus, tapi minusnya nggak banyak, mungkin 5%. Di bulan berikutnya sudah bisa recovery. Ya, jadi prinsipnya trading ini seperti bisnis ya. Seperti bisnis yang kita bisa olah yang itu setiap harinya. Ya. Intinya buatlah komitmen untuk diri teman-teman. Ya. Ya, hal ini bisa memungkinkan teman-teman menjadi trader sukses. Ya. Ingatlah semua tergantung teman-teman, bukannya tergantung pasar ya. Nah, setelah itu ya, yang penting lagi selain mindset ya, itu ada metode. Nah, metode ini sangat penting karena orang trading forex itu punya metode itu dua. Ya, metodenya adalah technical trading ya, dan satu lagi itu adalah fundamental atau news. Ya. Dua metode itu kalau kita bisa kuasai, ya, kita bisa menjadi trader yang sukses. Ini adalah metode-metode standar yang ada di MetaTrader 4 ya. Ini menggunakan moving average,
Dan ini di bawahnya ini adalah RSI. Nah, ini adalah market trend yang ada di dalam forex. Ya, market trendnya itu uptrend, downtrend, atau sideways. Ya, dari bulan Agustus sampai bulan September itu marketnya uptrend, habis itu downtrend. Uptrendnya panjang, downtrendnya juga lumayan panjang. Ya, setelah itu biasanya kalau terjadi uptrend, downtrend itu biasanya terjadi sideways. Sideways ini biasanya harganya di situ-situ aja, range-nya nggak terlalu besar. Ya, ini biasanya kalau harga bisa sideways itu ngomong ada juga. Dengar. Ngerti bang. Ngerti lah. Dikit-dikit. Buruan. ya, itu karena banyak negara yang libur ya, marketnya jadi sideways. Nah, ini ada indikator umum yang lain. Indikator umum yang lain ini ada namanya ini MA juga ya. MA tapi menggunakan settingan yang lain. Yaitu ada SMA 13, SMA 26, dan SMA 100. Konsep tradingnya gampang. Jika MA ini terjadi berpotongan, ini waktunya kita buy. Perpotongan ini waktunya kita sell. Ya, perpotongan ini waktunya kita sell, perpotongan ini juga waktunya kita buy. Ini adalah indikator-indikator standar yang bisa kita dapatkan di dalam MetaTrader 4. Begitu teman-teman download MetaTrader 4 handphone ataupun PC ya ataupun laptop, itu kita sudah bisa menggunakan indikator-indikator yang standar seperti ini. Ini adalah indikator umum yang lain, itu ada RSI, RSI itu Relative Strength Index, ya. Itu ada MACD. Ya, ini adalah indikator-indikator yang standar yang ada di bawahnya MetaTrader 4 ya. Oke. Nah, dari mindset sampai indikator umum ya, saya open pertanyaan deh, satu pertanyaan deh sebelum saya lanjut. Mungkin ada yang mau bertanya? Ya. Kalau nggak ada yang bertanya, ya saya lanjut. Ini adalah langsung ke intinya. Ya, mungkin teman-teman juga sudah mengikuti webinar Pak Gede kemarin, yang dimana membahas ya satu indikator yang menurut saya luar biasa ya, karena saya sudah menggunakan ini ya lumayan lama. Saya sudah praktekkan sendiri dan saya menginformasikan kepada Pak Gede kalau indikator ini itu bisa membantu banyak orang di masa pandemi seperti ini. Sorry Pak Willy motong, itu ada yang nanya Pak, apa artinya SMA Pak? Ada ya, oke sebentar chatnya saya nggak bisa buka. Artinya SMA ya, SMA itu smooth Pak. Smooth moving average, smooth kalau nggak salah ya Pak. Karena saya juga, saya aja saya juga nggak terlalu pakai indikator standar ya. SMA itu tahu saya sih smooth ya. Mungkin kita bisa lihat di sini. Oke, kita langsung lihat di sini tren MA. Nah, ini metode ya. Simple, simple. Ini SMA ini adalah simple moving average. Kalau MA itu adalah eksponensial moving average, bisa juga smooth moving average. Ya, jadi kalau mau tahu lebih dalam tentang moving average, teman-teman bisa googling ya. Karena saya juga nggak terlalu pelajari, saya biasanya memang tidak terlalu mempelajari indikator-indikator standar. Karena buat saya indikator standar itu sulit mendapatkan keuntungan ya. Bukan yang nggak bisa, sulit. Ya mungkin sulitnya karena saya tidak memahami. Ya, banyak ya indikator-indikator yang ada di MetaTrader ini diciptakan oleh trader profesional kok, bukannya istilahnya tiba-tiba ada, itu enggak, itu diciptakan. Penciptanya juga ada, teman-teman bisa googling kok, pasti ada. Oke, berarti tadi saya bisa keluar ya chatnya ya, tapi sekarang nggak bisa keluar. Oke, nah, kita lanjut ke inti ya, inti. Jadi ini custom indikator ya, yang dimana itu namanya trend protector ya. Trend protector ini ya sudah diracik oleh trader profesional ya. Jadi asal muasalnya
trend protector ini saya beli kok. Saya beli dari dari orang di luar negeri ya. Di luar negerinya di mana saya lupa. Ya. Yang di mana beli dari trader tersebut itu baru berupa default atau standar. Ya saya custom ini kurang lebih cari settingan yang pas itu sekitar setahun lah. Tahun nggak full tahun ya, karena saya juga punya kesibukan yang lain. Tahun sampai 2 tahun lah saya mencari settingan yang pas. Ya. Jadi indikator walaupun kita beli ya, kita juga nggak boleh plug taruh ya. Biasanya disesuaikan dengan yang pakai. Oke, jadi karena ini bagus ya, saya udah custom ya. Saya udah optimasi dengan baik sehingga saya sudah pakai juga bagus. Akhirnya saya dan Pak Gede mempunyai ide, ya udah kita cobalah berbagi kepada teman-teman yang mau hadir di dalam workshop ya. Nah, indikator ini simple ya, mungkin kemarin juga saya sudah lihat videonya Pak Gede ya. Indikator ini simple ya, indikator ini bisa kita, misalkan kita mau melakukan trading ini secara short term ya, medium term ataupun long term, itu bisa menggunakan indikator ini. Indikator ini simple, cukup kita membaca panah yang sudah dikeluarkan oleh trend protector tersebut. Nah, misalkan panahnya naik, ya berarti kita harus nge-buy. Kita nggak boleh nge-sell. Kalau kita pada saat panah naik kita nge-sell di sini, berarti kita akan rugi nih ke bawah naik. Ya. Ini saya anggap panah ini adalah direction atau GPS-nya saya pada saat saya masuk ke market. Ya, karena kalau saya tanpa GPS ya, tanpa ada arahan untuk masuk ke market, saya bingung ya. Saya bingung untuk menentukan buy dan sell-nya. Jadi dengan adanya trend protector ini sangat terbantu sekali. Ya, saya bisa menentukan waktunya saya buy, saya bisa menentukan waktunya saya sell. Ini contoh dari perjalanan transaksi selama. Ini menggunakan time frame-nya besar ya, H4. Nah, kalau H4 ini masuk ke lebih ke arah long term ya. Ini pembelian dari bulan Juli. Close-nya ya di bulan September. Jika kita trading satu lot, itu profit kita itu sama dengan 12.000 US dollar. Dari buy di sini, close-nya di sini. Ya, itu pun kalau mental kita kuat. Karena trading ini juga harus punya mental ya. Artinya ya harus punya mental ya, mental trader sukses gitu. Karena bisa saja harga ini kan selalu dinamis ya, harga itu naik turun. Tidak ada yang tadi saya bilang harganya naik terus tanpa ada turun, nggak ada. Kecuali itu ada berita yang sangat besar sekali, biasanya dia turun kencang atau naik kencang, setelah itu dia akan koreksi. Nah, harganya dari waktu ke waktu ini naik turun. Bisa aja begitu kita buy di sini harganya turun dulu, naik lagi turun dulu, naik lagi turun lagi. Ini sudah naik, habis itu turun dulu main kencang. Jadi kita biasanya berpikir, aduh sayang banget ya, di sini udah profit besar, kenapa saya ngambil? Ya itulah satu godaan ya, godaan yang menurut saya itu sangat manusiawi ya. Jadi jarang sekali ada seorang trader yang memang berani nahan secara long term, karena kalau kita mau nahan long term berarti kita juga harus siap floating minus yang bisa besar ya bisa sedang, itu kita harus siap seperti itu juga. Tapi keuntungan yang kita dapat ya itu jauh lebih besar. Ini bisa kategorikan ini sebagai investor sih sebetulnya. Kalau kita kan mau sebagai trader, yang dimana kita mencari keuntungan setiap hari, ya mencari cash flow lah setiap harinya. Kalau ini kan kita diem, begitu kita buy kita diem aja selama beberapa bulan. Oke. Nah uniknya lagi, pada saat harga ini naik dan dia turun, ya, begitu ada penurunan yang lumayan ya, trend protector ini itu langsung mengidentifikasikan harga akan turun sehingga dia keluar panah turun. Nah ini waktunya kita sell. Kalau kita sell di sini ya, kita tahan di sini, keuntungannya kita satu lot keuntungannya sama dengan 5.800 dolar. Berapa lama? Dari 12 September sampai kurang lebih 6 Oktober, nggak ada sebulan ya, nggak ada sebulan, profitnya 5.800. Selain dari ini termasuk kategori technical trading ya, indikator-indikator ini adalah technical trading. Ya selain itu juga kita harus memperhatikan fundamental news.
kita bisa lihat di CNBC Indonesia, kita bisa lihat juga di Bloomberg. Jadi informasi-informasi itu banyak sekali. Ya, atau kita bisa lihat di Forex Factory atau investing.com, itu banyak sekali source-nya. Source tentang berita itu banyak sekali. Kita nggak usah khawatir untuk mencari berita. Dan juga teman-teman juga bisa cari di pialang teman-teman bertransaksi untuk berita setiap harinya. Nah, kalau saya kan itu memakai Monex. Ya, jadi saya itu selalu ke MEFX. MEFX tinggal ke news aja. Nah, ini beritanya setiap waktu ada nih. Euro, ya, ini kan tanggal 10 nih. Nah, berita tentang euro, berita tentang emas, ini semua ada ini. Di Monex ini lengkap. Ya, teman-teman tinggal masuk ke sini aja, ini sangat lengkap sekali. Ya, jadi tidak usah khawatir untuk mencari berita-berita. Di sini juga berita-beritanya sudah ada. Nah, ini adalah contoh berita dari Forex Factory ya. Ini websitenya forexfactory.com. Biasanya forexfactory.com ini saya hanya melihat berita-berita yang akan rilis di hari ini. Ya, beritanya apa aja. Karena berita-berita ini yang bisa menggerakkan harga menjadi range-nya lumayan volatile. Nah, selain dari fundamental berita itu bisa mempengaruhi isu-isu ekonomi. Nah, kondisi COVID ini itu sangat pengaruh dengan negaranya mereka. Ya. Itu yang berdampak itu biasanya dari suku bunga setiap negara, stimulus dari negara-negara tersebut, ya, atau hutang. Jadi ini semua mempengaruhi ya. Lain dari event politik. Jadi event politik ini ada pemilihan presiden, ya. Pemilihan presiden biasanya yang sangat berdampak itu adalah pemilihan presiden dari Amerika. Itu sangat berdampak sekali untuk keseluruhan mata uang. Tapi kalau pemilihan presidennya dari Brazil, dari Indonesia, ataupun dari Singapura, itu tidak pengaruh kepada mata uang. Ya, lebih pengaruh kepada mata uang mereka. Nah, ini adalah money management ya. Money management ya. Kalau kita menggunakan dana $100, kita tradingnya 0,1 lot, ini sangat tinggi sekali ya. Ini dikategorikan kita sebagai spekulasi. 200 juga menurut saya juga sudah spekulasi. Karena ini leverage yang kita pakai itu 1:50. Tinggi sekali. Ya. Sebisa mungkin kita pakai leverage itu 1:10. Jangan 1:5. Di atas 1:10 itu jangan. Karena itu sangat berbahaya. Ya, ini medium. Misalkan $500 ya, ini kategorinya low ini kalau menurut saya pribadi ya, ini kan kita ambil dari artikel-artikel lah. Yang kalau menurut saya pribadi 0,1 untuk 500 itu medium. Ya, kalau 7,5 masih termasuk low lah. 1000 0,1 itu low. Ya, karena kita hanya memakai 10%-nya ya dari margin yang diberikan. Nah, ini kembali lagi ini ke kontrak size. Ya, ini kontrak size yang tadi sempat saya sebutkan. Forex itu kontraknya itu adalah 100.000 lembar mata uang. Semua currency yaitu 100.000 lembar mata uang. Ya, kalau emas itu berbeda. Kalau emas di sini simbolnya XAU terhadap USD ya, atau gold. Ya, emas itu kontrak size-nya 100 troy ounce. Kalau kita gramkan itu sama dengan 3,1 kilogram. Ya, itu kalau emas. Nah, ada satu lagi itu adalah oil. Ya. Oil itu yang kita transaksikan itu adalah WTI ya, atau oilnya Amerika. Nah, oilnya Amerika ya, itu kontrak size-nya itu sama dengan satu lot ini sama dengan $1.000. Jadi kontrak size per produk-produk itu beda. Gold beda, oil beda, mata uang juga beda. Nah, ini perhitungan loss-nya juga sama seperti rumus yang tadi ya. Harga jual dikurang harga beli dikali kontrak size dikali volume jumlah lot. Ini adalah perhitungan dari profit ataupun loss. Nah, risk. Nah, sebelum saya lanjut ke risk ya, itu
kita akan melihat secara langsung perjalanan dari trend protector ya. Ini secara langsung. Nah, ini saya tadi sudah melakukan transaksi ya. Ini di USD Kanada dan emas nih, emas baru masuk nih. Nah, ini kan emas ada panah naik. Nah, kalau kita transaksi kemarin ya, emas kita sudah mendapatkan keuntungan. Nah, ini adalah transaksi kemarin saya pada saat kebetulan kemarin saya juga ada flash workshop ya. Flash workshop saya itu kemarin nah, ini kemarin ya, di emas ya. Saya profit di emas, rugi di euro Kanada. Jadi overall saya masih untung. Ini adalah transaksi kemarin saya pada saat saya flash workshop. Nah, ini saya ada melakukan beli di sini. Saya melakukan profitnya di sini close-nya. Karena target saya setiap transaksi itu adalah 500 pips. Itu target saya. Ya. Pertanyaan mungkin teman-teman ada yang bertanya, kok kenapa nggak ngambil pada saat panah keluar? Ya, yang pertama adalah saya tidak melihat. Yang kedua, saya biasanya ambil posisi itu menggunakan indikator bantuan, tidak langsung. Ya, karena bisa saja kalau langsung begitu panah ini keluar, saya buy di sini, saya kena minus dulu nih. Saya kena minus dulu. Bisa aja di sini saya pasang stop loss saya sudah kena. Jadi saya tidak langsung entry, saya akan keluarkan satu indikator lagi. Ini indikator bantuan saya itu adalah support dan resisten. Saya menggunakan support dan resisten. Nah, ini adalah nih. Ya, dia break support, dia break resisten ya. Ini waktunya saya buy. Sama seperti buy hari ini. Ya, dia break resisten, saya buy. Ini hari ini. Ya, dia break resisten, saya buy. Ini adalah stop loss saya, ini adalah taking profitnya saya. Oke, nah USD Kanada juga gitu. USD Kanada tadi saya ambilnya, sorry. Ini USD Kanada saya sell-nya di sini ya. Setelah dia break support ini nih. Ternyata harganya di bawah naik dulu nih. Nah, sekarang mulai turun. Nah, ini adalah stop loss saya, ini adalah taking profitnya saya. Ya, jadi saya selama saya masuk market, ya saya selalu siapkan tuh batasan resiko di mana, taking profit di mana, saya selalu siapkan semua. Jadi walaupun saya sedang mengadakan webinar, ya ini sudah terpasang semua, ya saya nggak usah khawatir. Karena kalau memang harganya sesuai dengan transaksi yang saya ambil, ya udah saya mendapatkan keuntungan. Kalau misalkan tidak, ya saya udah siapkan kerugian gitu. Jadi saya nggak usah khawatir. Ya. Jadi caranya sangat mudah sekali. Caranya cukup melihat panah ini saja, habis itu kita transaksi. Coba kita lihat lagi ya, ada nggak sih masalah lain yang kita bisa lakukan? Itu sudah panjang jalan. Ini kalau kita sell di sini ya, keuntungan kita sudah berapa banyak nih kalau harganya turun. Ya. Ini biasanya pada saat dia buy, itu naik juga lumayan panjang. Sell ya pada saat dia sell ya dia juga turun lumayan panjang. Bisa nggak terjadi false signal? Ya ini terjadi false signal namanya. False signal. Nggak false signal juga, karena pada kita buy sempat profit, habis itu dia turun. Ya, makanya dalam setiap transaksi itu wajib menggunakan stop loss. Jadi tidak boleh tanpa stop loss. Ya, jadi harus menggunakan. Saya menggunakan ini di PT Monex ya. Saya menggunakannya di PT Monex ya. Ini saya menggunakannya, ini nomor telepon saya, Monex server ya. Kita lihat. Nah, saya menggunakannya ini dari bulan Maret, tanggal 12 Maret. Kita lihat ya berapa sih hasilnya saya melakukan transaksi menggunakan indikator ini.
ada stop loss ya, banyak stop loss. Oke. Tapi kita harus lihat overall ya. Ya, stop loss, profit, stop loss, profit. Nah, ini totally profit yang didapat dari bulan Maret sampai hari ini. Ya, bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, kurang lebih 6 bulan ya. 6 bulan inilah keuntungan saya. Ya, jadi enak banget ya kalau menurut saya, enak banget. Kenapa? Karena kita sudah dikasih direction, kita sudah dikasih arah oleh indikator ini untuk kita melakukan transaksi. Kalaupun kita sibuk, ya nggak usah khawatir, kita bisa menggunakan yang namanya pending order ya. Jadi pesan harga, kita bisa menggunakan pesan harga, nggak harus setiap waktu kita plototin market, nggak harus ya. Misalkan coba kita cari satu pending order deh, biar teman-teman ada gambaran. Nggak ada yang bisa kita pending order ini. Ini harganya sudah menjauhi dari support dan resisten juga. Saya masih nggak bisa lihat chat ya. Oh, ini dia. Pak, apakah 0,1 sama dengan 0,10? Sama, Pak. 0,1 sama dengan 0,10 itu sama. Ya. Pak, tadi saya sudah install, kok nggak bisa ya keluar gambar lonceng. Itu Bapak dapat trend protector dari mana ya, Pak? Bapak install trend protector ya, atau Bapak install MetaTrader 4? Nah, Pak Rosid ya. Oke, Pak Riansyah. Sama Pak kasusnya install copy, keluar paste, keluar notifikasi lonceng. Nah, ini dapatnya dari mana ya? Pertanyaan saya itu dulu. Dapatnya dari mana? Ya, karena kalau mau indikator ini ya, teman-teman harus request ya. Kalau teman-teman nggak request, teman-teman asal ambil aja itu nggak akan bisa dipakai kok. Ya, jadi harus request. Oke, nah kita kembali lagi, kita cari mata uang yang lain untuk kita coba melakukan pending order. Bentar ya, lagi loading. Oke. Ini kita bisa langsung sell sebetulnya ya, karena harga masih di area support ya, harganya masih di area support. Ini kita bisa melakukan sell, kita bisa sell di sini. Oke, nah setelah sell terpasang, pasang TP-nya di sini, SL-nya di sini, pasang TP-nya di sini. Oke, nah setelah terpasang ya udah kita lakukan aktivitas kita yang lain. Nah, saya lagi mau mencari pending order sebentar ya. Bentar, saya lagi loading harganya. Jadi enaknya indikator ini bisa di semua pair ya. Jadi sangat bisa kita lakukan di semua pair, tradingnya di semua pair. Jadi peluang itu setiap harinya selalu ada. Ini juga belum masih jauh. Kita lihat lagi euro yen. Ini peluangnya sudah lewat jauh semua nih. Ini kemarin juga ada peluang sell, ini ada peluang buy ya. Ya, setiap hari aja kita lihat ya. Setelah lihat ya kita lihat trennya masih sama atau tidak. Kalau trennya masih sama ya kita melakukan transaksi di mata uang yang sama, tidak apa-apa. Dengan menggunakan acuannya adalah support ataupun resisten. Jadi entry-nya selalu di support. Misalkan nih harganya turun, entry kalau dia tembus support, entry-nya lagi kalau dia tembus support, kalau dia tembus support lagi.
itulah titik kita melakukan entry. Nah, oke, tadi Euro USD ada signal. Euro USD juga tadi udah lewat, jika kita buy di sini ya ini udah profit gitu. Nah, mungkin sudah keluar profit. Euro Yen. Nah, ini Euro Yen sebetulnya ada di dekat-dekat di area dia ya. Nah, ini waktunya kita pasang pending order ya. Kita pasang pending order di sini. Oke, kalau kita lihat harganya 125.650. Oke, jadi cara pasang pending order itu mudah sekali, new order. Setelah itu kita bukan memilih market execution, kita milihnya adalah pending order. Pending order kita pilih lagi itu buy stop karena kita mau buy ya. Kalau kita mau buy ya kita harus menggunakan buy stop. Kalau kita mau ambil sell ya berarti kita harus menggunakan sell stop ya. Buy stopnya itu tadi ada di 1.25.650. Nah, ini adalah buy stop. Ya, jadi kalau harga balik lagi ke sini ya, ini kita sudah bisa melakukan transaksinya sudah masuk ya secara otomatis tanpa kita pantau. Ya, kalau setelah kita melakukan pending order ya di alangkah lebih baik kita siapkan juga stop loss-nya. Nah, kalau stop loss biasanya saya selalu mengacu ke support biasanya. Tapi kalau teman-teman mau menggunakan risiko dengan menggunakan pips yaitu bebas-bebas saja. Ini adalah risikonya saya nih. Risikonya saya itu harga di 125.300. Jadi kita tinggal modify di sini yang tadi kita pending kita sudah siapkan. Kita pasang stop loss-nya. 125.300. Ini adalah stop loss-nya saya. Bagaimana taking profit-nya? Nah, kalau taking profit biasanya saya menggunakan target pribadi. Ya, target pribadi saya biasanya 500 pips ya untuk mata uang yang volatility-nya bagus. Oke. Nah, kita pasang dari sini 500 pips. Kalau 500 pips itu sama dengan 12.5. Ini kan harga belinya 1.25.650 ditambah 500 itulah ketemu harga taking profit-nya. Berarti 126.150. Itu taking profit-nya. 126.150. Nah, ini adalah taking profit-nya saya. Nah, setelah ini terpasang ya udah kita lanjutkan aktivitas yang lain. Dapatkan dari pagi dia. Oh, nanti minta lagi Pak, harus diupdate itu Pak kalau terjadi notifikasi lonceng. Ya, jadi cara masang pending ordernya sangat mudah sekali ya. Nah, ini setelah semua terpasang ya udah kita lanjutkan aktivitas kita yang lain. Nah, seperti saya mau melanjutkan untuk presentasi lanjutannya. Oke. Bentar ya, saya stop share dulu biar coret-coretannya hilang. Oke. Ini tadi sudah lanjut. Oke, ini lanjut. Nah, lanjut ke risk ya. Jadi risk ini ya itu adalah resiko. Jadi setiap orang melakukan bisnis apapun ya itu pasti adanya risiko. Nggak mungkin ada bisnis yang tidak ada risiko ya. Jadi kalau seorang menawarkan bisnis tidak ada risiko, ya, itu bisa dikategorikan ya, bisnis itu sebagai ya kalau saya sebut itu adalah money game. Itu kalau saya sebut itu adalah money game ya. Jadi money game itu biasanya memberikan gain yang fix sebesar mungkin 40%, 50%. Dulu ada money game seperti itu ya. Dia bilang trading di forex ya di mana dia berikan fixed income itu sekitar 40%. Ya, tapi sekarang udah kabur itu. Jadi jangan percaya dengan orang mengiming-iming yang pasti karena tidak ada yang pasti.
Ya, bisnis apapun juga tidak ada yang pasti ya. Mau teman-teman franchise restoran ya juga sama. Tidak ada yang pasti. Ya, bagaimana risk ini pinter-pinternya kita mengelola risknya. Nah, kalau di sini risknya gampang sekali dikelola ya, tinggal menggunakan yang namanya stop loss. Oke, tadi saya lihat chat, mungkin saya lihat chat sebentar ya. Saya dapat dari marketing Pak Gede, saya ikuti tutorialnya tapi belum bisa sama. Memang Pak, itu tidak bisa Pak, tidak bisa sembarangan diberikan kepada orang Pak. Jadi memang trend protector ini ya itu harus dibuat khusus untuk teman-teman. Jadi harus dibuatkan khusus ya, tidak bisa dipakai oleh sembarang orang atau sembarang akun. Oke? Jadi kalau Bapak mau pakai nanti ada syarat dan ketentuannya Pak. Oke. Nah, ini adalah risk dalam bertransaksi di pasar forex ya. Jadi risk itu kita sendiri sebetulnya yang mengatur ya. Kita mau risknya kecil ya, mau risknya sedang atau risknya besar. Itu semua kita sendiri yang ngatur ya. Kita sendiri yang menentukan. Itu enaknya trading sendiri, kita semua yang menentukan. Kalau teman tradingnya pakai robot ya, nanti risknya itu robot yang menentukan. Ya, misalkan robotnya risknya sekitar sekali transaksi $100. Oke? Ada juga yang begitu transaksi minusnya $250. Ada juga yang begitu transaksi minusnya bisa habis semua. Itu masing-masing punya strategi manajemennya beda-beda. Nah, yang pertama yang risikonya minim yaitu menggunakan cut loss atau stop loss. Ya, itu yang risikonya terukur dan risikonya kecil kalau menurut saya. Jadi kita yang menyesuaikan diri dengan stop loss yang kita mau. Ya, misalkan kita sell di sini harganya naik, ya inilah kita close minus. Ya, jadi minus kecil kita masih dengan mudah untuk recovery. Tapi kalau minusnya sudah besar untuk recovery-nya itu sangat sulit. Ya, kalau minusnya kecil ya beberapa kali transaksi ya mungkin sekali transaksi lagi profit ya itu bisa recovery. Ya, tapi kalau minusnya besar untuk transaksi kembali ya itu sangat butuh waktu ya untuk recovery. Jadi inilah yang disarankan pada saat teman-teman menggunakan indikator trend protector, menggunakan cut loss atau stop loss. Money management yang kedua ini adalah switching. Ya, jadi teknis switching ini belum tentu bisa berhasil 100%. Ya. Misalkan kita melakukan sell di sini ya. Setelah itu harganya naik nih. Nah, kalau teknik switching, dia akan close posisi sell-nya, setelah itu dia buy. Dia bisa buy-nya 2 kali lipat atau buy di lot yang sama. Setelah itu dia close di sini. Pada saat dia profit sekitar 500 pips ya. Berarti tadi minus 500 plus 500 overall break even atau overall BP. Tapi ada juga, bisa juga kejadian pada saat dia sell di sini, ya ternyata dia switching. Begitu dia switching buy, harganya turun. Nah ini kita kena 2 kali, kena minus 2 kali. Kalau saya pribadi begitu kena stop loss ya udah biarkan saja. Nanti kita cari lagi, ya karena masih ada hari esok untuk kita bisa mendapatkan profit dalam transaksi. Ya, jadi trading forex ini ya, jika terkena stop loss ya itu pasti terkena stop loss Pak. Pasti ada waktu terkena stop loss ya. Tapi secara overall kalau kita lihat keuntungan kita berapa banyak. Ya dari kita kena stop loss, profit, stop loss, profit, keuntungan kita berapa banyak. Nah, kalau dari tradingnya saya menggunakan trend protector, ya ini bulan ini aja kita lihat ya. Kita custom di bulan ini aja. Ini custom di bulan ini aja. Nah, di bulan ini aja ya dari tanggal 1 sampai hari ini itu keuntungan yang didapat itu $13.986. Ini keuntungan dari tanggal 1 sampai tanggal 9 ini berarti 9 hari. Sebetulnya belum 9 hari kerja ya. Karena dipotong dengan Sabtu Minggu ya ini. Berarti 7 hari kerja. 7 hari kerja menggunakan trend protector
dengan stop loss dan taking profit overall ya masih untung. Ya, yang penting kuncinya adalah disiplin. Kuncinya adalah disiplin. Oke, jadi ini adalah teknik yang berbeda dari kita melakukan transaksi. Nah, ini adalah teknik yang ketiga. Teknik yang ketiga itu kita menggunakan averaging. Jadi averaging itu ya tujuannya kalau kita yakin harganya akan, misalkan ini sell ya. Kalau kita yakin harganya akan turun, ya, dia hanya koreksi, kita mau sell lagi di sini boleh. Boleh ya. Mau sell lagi di sini boleh. Dengan catatan kita yakin harganya turun. Kenaikan yang terjadi itu adalah koreksi. Ya, misalkan dia naik lagi, ya kita masih yakin dia akan turun sebelum ada signal pembalikan arah. Tapi jangan lupa pada saat di posisi yang ketiga ini, teman-teman harus siapkan stop loss di sini. Stop loss itu wajib. Yang dimana stop loss-nya menjadi besar. Karena kita ngambil posisinya sampai 3 nih. Sell, sell, sell. Begitu stop loss di sini ya minusnya besar karena 1, 2, 3 yang terkena minus. Ya, kalau satu posisi ya minusnya cuma sedikit, tapi kalau sampai 3 posisi itu minusnya bisa banyak. Tapi begitu harga turun ya, ini keuntungan kita jadi triple nih. Ya, kalau kita untungnya di sini, ya misalkan kita ambil profit di sell kita yang pertama, berarti ini untung, di sini untung. Untung kita jadi double. Ya, ini kalau contoh di sini, inilah keuntungannya. Tadinya mungkin di sini kita target keuntungannya 500, karena kita menggunakan averaging, kita bisa mendapatkan keuntungan sebesar 1.500. Ya, ini boleh dilakukan jika kita yakin. Kalau kita nggak yakin, ya, jangan. Kalau kita mau istilahnya mau legowo dengan apa yang sudah kita siapkan, mungkin stop loss, ya udah biarkan saja kena stop loss, jangan berbuat yang lain. Ini adalah contoh yang keempat. Contoh yang keempat ini menurut saya ekstrim. Kenapa? Karena begitu dia salah arah, ya dia membuka open posisi dengan 2 lot. Jadi lotnya double. 1, 2, 4, mungkin di sini ada 8. Itu tekniknya namanya margin angle ya. Jadi teman-teman harus paham nih, kalau teman-teman punya robot, ya robotnya transaksinya seperti apa, menggunakan teknik money managementnya bagaimana, stop loss atau taking profit, ya, menggunakan switching atau menggunakan averaging atau menggunakan margin angle. Margin angle bukannya nggak bagus, margin angle ini bagus, ya, tapi untuk market yang sideways. Market yang bergerak harganya di sini-sini saja. Tujuannya dipakai money management margin angle agar begitu harga turun di sini aja ya, dia sudah bisa close profit tanpa menunggu harga turun di harga ini. Yaitu gunanya teknik margin angle. Makanya dia membutuhkan lotnya yang lebih besar. Tapi begitu harganya naik searah atau turun searah, margin angle ini bisa menghabiskan seluruh dana kita, seluruh profit kita termasuk seluruh dananya kita. Itu yang bahaya. Kecuali robot itu menyiapkan batasan risiko. Misalkan batasan risikonya berapa? 40%, begitu kena ya 40% itu yang kena. Tapi menurut saya ya teknik ini adalah berisiko. Ya, jadi itulah teknik-teknik yang bisa kita lakukan di dalam trading forex. Ya, kita menggunakan stop loss atau cut loss ini sangat saya sarankan. Kalau menggunakan trend protector itu diwajibkan menggunakan yang cut loss atau stop loss. Oke, switching ini bisa teman-teman pelajari, averaging juga bisa teman-teman pelajari ya. Margin angle disarankan jangan, karena ini bahaya. Oke. Nah, dari materi-materi yang saya mulai dari 3M ini ya teman-teman ada pertanyaan nggak nih? Cara menyetel stop loss perlu diulangi. Cara dan ketentuannya nanti dijelaskan Pak Rosid ya. Nah, cara menyetel stop loss tadi perlu diulangi. Oke. Nah, ini teman-teman misalkan ini ada pending order. Ya. Kalau mau menyetel stop loss, jadi diklik kanan aja. Diklik kanan, setelah itu modify.
Ini ada stop loss, ini ada taking profit ya, kita bisa ubah-ubah. Kalau misalkan kita nge-buy, ya kita harus pasang stop loss-nya di bawah harga running. Nah, kalau kita nge-sell, kita pasang taking profit-nya, kalau kita nge-buy, ini taking profit-nya di atas harga running. Kalau stop loss di bawah harga running. Nah, kalau kita ambil posisi sell, stop loss-nya di atas harga running. Taking profit-nya di bawah harga running. Ya, jadi pasangnya begitu simple. Oke, nah ini dari ketiga transaksi ini, satu untung, duanya masih minus nih. Biarin aja, nggak apa-apa. Oke, ada pertanyaan? Sebelum saya lanjut materi. Materinya udah nggak terlalu banyak kok. Tidak ada pertanyaan ya? Tidak ada pertanyaan, saya lanjut. Jadi sudah paham ya, money management di dalam trading ini, ya ini dia yang bisa kita lakukan strategi-strateginya. Nah, di samping itu, kalau teman-teman menggunakan Monex sebagai pialang ya, itu Monex mengeluarkan aplikasi yang bernama MEFX Mobile. Ya, jadi MEFX Mobile ini itu bisa teman-teman download dari App Store atau Play Store ya. Jadi MEFX Mobile ini kita bisa transaksi di sini ya. Kita bisa melihat signal-signal trading di sini juga. Ya, jadi di dalam satu apps ini kita bisa transaksi, kita bisa melihat signal trading, kita bisa melihat berita-berita, ya level support, level resistance, ya. Jadi ini apps ini lengkap sekali. Memang Monex menyediakan apps ini ya untuk one stop orang bertransaksi. Jadi satu handphone kita bisa transaksi di semua. Nah, kita bisa transaksi, kita bisa melihat berita, kita bisa mendapatkan signal, yaitu dalam satu apps. Kita juga bisa melakukan withdrawal. Jadi apps ini bisa juga melakukan withdrawal ya. Ya. Jadi biasanya kalau signal-signal yang diberikan oleh MEFX ya, itu kita kombinasi dengan trend protector. Itu bisa. Nah, ini adalah halaman berita, ini bisa teman-teman dapatkan setiap harinya melalui apps. Oke. Nah, ini sudah materi saya sudah selesai. Nah, ini materi-materi yang saya bisa bagikan, tapi tidak usah khawatir karena selepas dari sini ya, saya akan membuka yang namanya grup ya. Jadi grup itu tujuannya untuk sharing indikator ya, untuk sharing-sharing signal, untuk sharing-sharing strategi, untuk belajar lebih lanjut. Jadi belajar lebih lanjut itu melalui grup ya. Jadi kalau untuk kelas webinarnya ya kita sampai di sini. Mungkin nanti setelah di grup masih banyak ada yang belum paham, kita mau melakukan webinar lagi, kita bisa lakukan pada saat waktu saya tepat. Ya. Jadi ini sebetulnya orang-orang yang sudah mengikuti flash workshop yang saya buat. Ya, ini apa kata mereka ya. Jadi ini saya ambil dari screenshot dari grup. Oke. Nah, ini rata-rata mereka ini semua rata-rata pemula kok. Mereka rata-rata pemula, bukannya mereka trader. Mereka mendapatkan signal dari trend protector, ya mereka bisa mendapatkan keuntungan. Oke. Ya, jadi kita bisa diskusi lebih lanjut tentang transaksi. Jadi tujuan saya dan Pak Gede yaitu memberikan trend protector ini secara gratis kepada teman-teman ya, secara gratis kepada teman-teman untuk kita sama-sama bisa mendapatkan keuntungan ya di masa pandemi seperti sekarang ini. Ya. Oke, nah rata-rata ya ini ada rugi, bukan yang ada rugi, ini untung, tapi overall ya untung. Jadi ada emang orang transaksinya banyak, ada yang orang transaksinya dikit, ini semua kan tergantung dari orangnya dan tergantung dari dananya. Oke. Banyak sekali dia testimoni yang sudah
mereka berikan kepada grup ya. Jadi tujuannya kita sama-sama yang mau mencari duit lah. Kita sama-sama mau mendapatkan income ya setiap harinya dari transaksi forex. Oke, nah ini kebetulan memang grupnya belum lama saya buat, anggotanya juga belum banyak karena saya buat grup yang baru tujuannya agar yang baru ini bisa belajar dari dasar ya. Ini lagi Jumat kemarin kita melakukan webinar hari Senin ya, kalau nggak salah ini hari Senin. Hari Senin dia sudah mendapatkan keuntungan $94. Hari esoknya dia sudah mendapatkan keuntungan $100. Jadi segitu mudahnya gitu loh. Segitu mudahnya mereka mendapatkan. Dan juga kita di sini saya dan tim yaitu selalu berusaha memberikan arahan. Maksudnya arahan ya kita berusaha untuk mengingatkan lah. Ya di grup ini kita saling sharing, saling mengingatkan. Kita mengingatkan kalau target sudah tercapai ya stop, jangan transaksi lagi. Ya. Sudah stop ya, tutup MetaTrader, ya udah lanjutkan aktivitas bersama keluarga atau kegiatan yang lain. Nah, inilah apa yang saya bisa bagikan hari ini, yang dimana ya untuk mendapatkan trend protector ini secara gratis ya. Saya mau bertanya dulu nih kepada teman-teman, kira-kira teman-teman mau nggak mendapatkan trend protector ini ya untuk teman-teman bisa bertransaksi di forex? Kalau yang mau ya silakan komen, saya tunggu. Ya, jadi teman-teman ini sebetulnya kita memberikan ini ya bermaksudnya tujuannya berbuat baik lah. Karena ya yang teman-teman ambil ini adalah riset yang saya lakukan selama bertahun-tahun dan teman-teman bisa langsung pakai. Ya itu enak banget ya, Pak Gede ya. Ya Pak, ya, enak banget jadi, Pak. Profitnya juga lebih dahsyat Pak. Dari pengalaman yang saya pakai selama bertahun-tahun, teman-teman sudah bisa langsung nikmati selama beberapa hari. Ya, tujuannya adalah ya saya dan Pak Gede ini mau berbuat baiklah kepada teman-teman yang hadir di webinar ini untuk kita sama-sama mendapatkan keuntungan. Oke, jadi untuk mendapatkan trend protector ini ya syaratnya teman-teman harus bergabung ya di PT Monex, punya akun di PT Monex, itu syaratnya. Syaratnya cuma itu aja kok. Ya, syaratnya cuma itu aja, bergabung di PT Monex dengan transaksi di PT Monex. Syaratnya cuma itu. Bagi yang sudah punya akun di PT Monex, tinggal report aja nomor akunnya berapa, nanti trend protector akan dibuatkan sesuai dengan nomor akun teman-teman di PT Monex. Bagi yang belum, ya diharapkan bisa membuka akun di PT Monex. Oke. PT Monex cari di mana? PT Monex nanti tinggal Bapak hubungi orang yang mengundang Bapak ke Flash Workshop ini, Pak. Nanti mereka bisa daftarkan, Pak. Jadi sedikit tentang PT Monex ya. PT Monex ini adalah perusahaan resmi yang berada di Indonesia ya, yang dimana saat ini PT Monex ini sudah berdiri dari tahun 2000, kita sudah 20 tahun, dan saat ini kita adalah perusahaan terbesar di Indonesia. Ya, deposit minimumnya adalah 5 juta rupiah, Pak. Tapi disarankan menggunakan trend protector ini sebesar $1.000. Disarankan. Kenapa sih $1.000? Karena akan banyak peluang yang teman-teman bisa dapatkan setiap harinya. Mungkin 3 peluang atau sampai 5 peluang jika dananya terlalu minim. Yang pertama adalah akan mengganggu yang namanya psikologis. Ya, kalau duitnya kecil, udah kelihatan minus, itu psikologisnya akan terganggu. Nah, kalau saya melakukan transaksi, ya saya juga tidak pernah full margin. Ya, saya tidak pernah full margin. Saya punya dana saya $138.900. Saya tetap pakai 2 lot kok, saya tidak lebih. Tapi memang bisa beberapa transaksi nih. Ya, bisa ada sampai 3 transaksi, mungkin ini 4 transaksi tergantung signal yang ada. Ya, jadi itulah tujuannya mengapa disarankan $1.000.
Oke ya. Pak Gede, dari saya cukup Pak Gede. Mungkin Pak Gede mau menambahkan? Oh, baik, terima kasih banyak Pak Willy. Wah, ini luar biasa banget sharing-sharingnya. Benar-benar diajarin apa ya, dari dasar banget tadi ya Pak Willy ya, dahsyat luar biasa. Dan saya Karena rasa penjelasannya sangat lengkap sekali, apalagi Pak Willy juga langsung praktekkan Pak, langsung apa tadi open posisi ketika ada sinyal, dan saya juga ikutan Pak. ini ada untung Juga ya. copy paste. Nah, ini seru banget nih. Mudah-mudahan kalau tadi teman-teman yang hadir juga ada yang ikutan gitu ya. Tadi sempat sell di Euro CHF sama buy stop tadi ya. Nah, ini seru banget. Oke, jadi mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan lagi untuk Pak Willy, mungkin ada sekitar 1-2 menit Pak ya, kita bisa tanya jawab dulu ya, menunggu pertanyaan dari teman-teman. Kalau ingin segera menggunakan trend protectornya, bisa menghubungi marketing atau tim online D7 yang mengundang. Nanti tim saya akan bantu untuk pembuatan akunnya di Monex. Nanti tinggal dikasih info aja nomor akunnya berapa. Nanti Pak Willy akan berikan apa namanya indikatornya, dan itu akan dikunci untuk akun tersebut. Jadi tidak apa namanya hanya eksklusif untuk Anda sendiri saja. Seperti itu. Baik. Tadi Pak Gede, tadi ada yang nanya, itu kok punya saya nggak bisa? Ya iya, karena itu bukan disediakan untuk akunnya Bapak, jadi nggak akan bisa. Karena dikunci. Ya. Oke. Ini karena kan kita berikannya secara gratis Pak, ya kita juga nggak mau disalahgunakan di tempat lain sih. Mohon dimengerti aja ya. Oke. $500 bisa Pak Rosyid, ya yang pasti $500 Bapak transaksinya setiap transaksi itu hanya sekali. Jadi kalau satu sudah close baru bisa open lagi, kalau satu sudah close baru bisa open lagi. Ya, jangan lebih dari satu. Bisa-bisa aja. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Ini seru banget sih Pak. Ini kayak kalau dari saya sendiri Pak, kemarin tuh saya open tuh bisa, bukan maksudnya kemarin tuh saya lihat kalau saya pagi-pagi ke kantor, biasanya saya screening Pak, pasar di Monex ada apa aja, saya cocokkan dengan indikatornya, dan itu kemarin tuh ada 10 ya Pak. Dan itu kalau dananya terbatas, sayang banget, banyak opportunity yang kita kelewatan. Jadi kalau kita depositnya $1.000 dengan 0,1 lot itu lebih enak, lebih leluasa lah ibaratnya seperti itu. Jadi betul. Dan ingat selalu dalam trading itu money management harus diterapkan. Betul banget. Karena itu yang bahaya dan banyak orang nggak ngerti sih. Betul, setuju banget sama Pak Willy. Makanya disarankan memang minimal $1.000 karena memang peluangnya banyak sekali sebetulnya, dan indikatornya memang sangat-sangat akurat sekali seperti itu. Dan kalau saya pribadi sih selama ini profitnya kecil aja Pak, di 3% aja sehari udah cukup, udah saya biasanya nggak ambil lagi seperti itu. Karena 3% sehari kan sebulan berarti udah 60%, udah lumayan juga lah seperti itu. Ya, 3% sebetulnya lumayan juga ya Pak. Lumayan banget. 3% di 20 hari udah 60%. Betul. Dan so far sih konsisten, malah kemarin bablas Pak, 8%-an Pak. Kemarin 8%, 2 hari yang lalu 8%. Itu rezeki. Jadi ini ada yang bertanya Pak Riansyah, sudah ada akun Monex nggak apa-apa, nanti tinggal marketing Bapak report ke saya aja Pak, ke saya atau Bu Erna, nanti ada Bu Erna dari tim saya yang akan bisa bantu ya untuk mendata siapa aja orangnya yang sudah buka akun, nanti kita masukkan ke grup Pak. Oke, siap Pak Willy. Kira-kira dari Pak Willy masih ada yang mau disampaikan? Kalau nggak ada, mungkin nanti kita bisa langsung lanjutkan untuk ininya Pak. Apa namanya? Silakan untuk pembuatan akunnya atau untuk apa namanya? Untuk indikatornya itu bisa langsung dengan tim saya. Oke Pak. Dari saya cukup. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Willy. Ya, terima kasih banyak Pak Willy dan